Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Primasian Simanjuntak, dan di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem sirkulasi pada hewan multisel pada mata kuliah Fisiologi Hewan Laut yang diampu oleh Bapak Valmiandri, SPI, MSI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan beberapa bagian. Yang pertama itu ada sistem sirkulasi, yang kedua itu ada hewan multisel, yang ketiga itu ada hewan vertebrata dan invertebrata, yang keempat itu ada komponen organ, yang kelima itu ada sistem sirkulasi pada mamalia, yang keenam itu ada sistem sirkulasi pada Pisces, yang ketujuh itu sistem sirkulasi pada moluska, dan yang terakhir akan saya rangkum menjadi kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu hewan multisel. Nah, teman-teman, di sini hewan multisel merupakan organisme yang terdiri dari banyaknya sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh yang kompleks, yang dimana pada hewan multisel ini terbagi menjadi dua bagian dan dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak apa sih itu hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Ya, langsung saja. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi, secara sederhananya, hewan vertebrata ini merupakan hewan dengan tulang punggung yang melindungi sumsum tulang belakangnya. Seperti contoh, ikan, amfibi, reptil, dan mamalia. Lalu, apa sih itu hewan invertebrata? Ya, hewan invertebrata adalah kebalikan dari hewan vertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan atau tulang punggungnya itu tulang punggung sejati. Contohnya ada moluska, echinodermata, cnidaria, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk ke topik utama kita, yaitu sistem sirkulasi. Teman-teman, di sini ada yang tahu sistem sirkulasi? Ya, sistem sirkulasi merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel, yang dimana sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH cairan, dan hemostatis. Nah, sistem sirkulasi ini sendiri juga memiliki komponen-komponen organ di dalamnya, yaitu ada jantung, vena, kapiler, dan arteri. Empat komponen ini merupakan empat komponen utama. Namun, komponen-komponen ini bervariasi dan secara kelompok itu signifikan sesuai dengan tingkat kemajuan dan adaptasi evolusi masing-masing dari organ dari makhluk hidup yang dicari. Nah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem sirkulasi mamalia. Jadi, mamalia memiliki sistem sirkulasi peredaran darah tertutup, yang dimana sistem peredaran darah ini melewati pembuluh-pembuluh darah dan jantung sebagai tempat utama dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dan sistem ini membantu menjaga keseimbangan oksigen dan nutrisi di seluruh tubuh hewan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, sistem ini itu memiliki sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, yaitu pembuluh darah, vena, dan kapiler, serta darah itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi Pisces. Jadi, sistem sirkulasi pada ikan dimulai saat darah dari jantung dipompa menuju insang untuk diisi oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Dan jantung hanya memiliki dua bilik, yaitu atrium dan ventrikel dengan konus. Konus itu adalah bulbus atau arteriosus, yang dimana setelah dari itu darah sebelumnya masuk ke dalam atrium dan terlebih dahulu melewati sinus arterius lalu menuju aorta ventral. Nah, darah dari aorta ventral itu menuju ke daerah insang melewati arteri branchiaria, dan selanjutnya insang akan ditransfer ke arteri branchiaria dan mengumpulkan darah pada aorta dorsal. Nah, pembuluh ini disebut dengan aorta, yang akan menjadi aorta ventral dan dorsal.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem sirkulasi moluska. Ya, jadi filum moluska sendiri ini memiliki sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Jadi kelas Cephalopoda ini sistem peredaran darahnya itu bukan sistem peredaran darah terbuka. Nah, teman-teman, apa sih itu peredaran darah terbuka? Jadi peredaran darah terbuka merupakan darah yang berdifusi kembali menuju ke jantung dan dipompa lagi ke tubuh, sehingga darah mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utama yang meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat dan organ tergenang oleh darah. Nah, proses sirkulasi darah pada moluska itu dimulai dari ventrikel, yang dimana ventrikel ini akan memompa darah ke dalam aorta, dan kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta organ tubuh lainnya kecuali punggung. Lalu darah dialirkan melalui raktium dan mantel. Mantel ini kulit luar dari si moluska, dan darah yang mengandung O2 itu akan dikumpulkan dan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali lagi ke jantung. Nah, dari sekian pemaparan dan pembahasan materi sebelumnya yang telah saya paparkan, saya menarik kesimpulan bahwa sistem sirkulasi pada hewan laut, baik vertebrata maupun invertebrata, telah mengalami adaptasi yang menarik seiring dengan evolusi mereka dalam berbagai habitat laut yang berbeda-beda. Nah, pada vertebrata itu terdapat ikan, reptil laut, dan mamalia laut yang memiliki sistem peredaran darah tertutup, dan pada hewan invertebrata yaitu seperti moluska, arthropoda sering memiliki sistem peredaran darah terbuka. Baiklah teman-teman, itu tadi dia pemaparan saya mengenai sistem sirkulasi pada hewan multisel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.